kan masih pandemi corona ya Bu ya. Jadi bagaimana sih menurut ibu-ibu ini pajak di masa corona ini seperti apa sih? Karena ya gimana Bu, situasinya ya Bu ya, pasarnya yang tidak mendukung gitu ya Bu Buyung ya. Efeknya. Cuman itu tadi, makannya biasanya sepiring, sekarang setengah piring. Biasanya ngelencer, nggak ngelencer. Nah, mengingat sekarang ini kan masih pandemi corona ya Bu ya. Jadi bagaimana sih menurut ibu-ibu ini pajak di masa corona ini seperti apa sih? Pajak di masa corona ya semuanya punya imbas gitu ya. Kita tidak bisa menutup mata bahwa dengan adanya virus corona ini, para pengusaha tentunya banyak keluh kesah juga gitu ya. Karena ya gimana Bu, situasinya ya Bu ya, pasarnya yang tidak mendukung gitu ya Bu Buyung ya. Gimana menurut Bu Buyung ini? Ya saya setuju, tapi untungnya di tempat saya itu stagnan, jadi tidak kehilangan klien juga tidak bertambah. Artinya apa? Kita puasa lah makan nasi putih, dulunya satu piring ya setengah piring. Sok kalian diet. Jadi tidak nambah. Kebetulan farmasi, klien saya farmasi, lab, jadi itu malah waktu corona malah rame. Meningkat gitu ya Bu ya. Yang OP itu banyak yang berjatuhan. Gitu ya, jadi Usaha dampaknya. putih gitu maksudnya Bu. Orang pribadi yang nanggung-nanggung, kalau UMKM agak besar dikit tidak masalah, tapi yang nanggung-nanggung itu berjatuhan. Kebetulan kalau OP di tempat saya banyak, tapi itu musiman ketika SPT aja, jadi waktu bergelimpangan itu tidak kroso. Nanti tahun depan ini saya merasa. Oh gitu ya. Jadi belum terasa sekarang gitu ya Bu efeknya. Cuman itu tadi, makannya biasanya sepiring, sekarang setengah piring. Biasanya ngelencer, nggak ngelencer. Kalau ngelencer itu kan memang masanya Bu, masa pandemi tidak bisa ngelencer ya Bu Itu ya. Iya. Tapi Bu Buyung ini wah semangat dianya. Ya toh Bu, sering kan ngelencer? Kan edisi MC, ngomong cucu. Oh, Ya. Alasannya ngomong cucu ya Bu, tapi sekalian. Tugas saya kalau Sabtu kan MC. Oh. Sekalian jalan-jalan gitu Bu. Jadi saya masa pandemi ini khusus hanya jadi konsultan. Dosen pun saya mundur dulu. Oh. Usia sudah 60 tahun, nggak Iya, boleh Bu. capek. Lebih rentan ya Bu ya. semangat Bu, biarpun 60. Sebentar lagi saya juga 60. 60 kurang aku plus. Nah, di masa corona ini kan juga banyak insentif ya Bu, dari pemerintah itu kan banyak banget. Nah, sebenarnya kenapa sih kok pemerintah ini memberikan insentif yang begitu besar ini menurut ibu-ibu ini? Alasannya kenapa Bu? Mungkin Bu Dora dulu atau Bu Buyung dulu, terserah. Ya kalau pendapat saya sih insentif yang dikeluarkan pemerintah itu sudut pandangnya dari sisi perekonomian ya. Kenapa begitu? Karena memang banyak perusahaan-perusahaan gitu, yang saat ini lagi down, lagi turun. Bahkan boleh dibilang banyak yang penurunan omsetnya itu melebihi 30% gitu ya Bu Buyung. Seperti itu. Maka dari itu mungkin salah satu yang diberikan pemerintah melalui insentif ini. UMKM misalnya Bu Buyung, ya kan? Biar dia tidak terbebani pajak, ya udahlah UMKM ditanggung pemerintah. Tujuannya mungkin dengan pajak yang tidak dibayarkan itu mungkin bisa membantu UMKM untuk cash flow-nya. Kemungkinan begitu. Gimana menurut Bu Buyung? Kalau saya memandangnya lain. Oh, gimana Bu ini? Jadi gini, ini untuk PT ya, kan dapat insentif. Itu bukan berarti nggak bayar loh ya. Tax saving kita mengecil. Nanti di Desember atau waktu ngisi SPT pasal 29-nya bengkak, betul enggak? Iya. Oh, itu pengurangan PPh kalau 25 ya Bu? itu nggak sadar, nanti ribet lagi nih para pengusaha.
mungkin tujuan pemerintah itu kan pajak itu kalau Mbak Yus kan kuliah di ekonomi ya kan? Ya. Itu arahnya ke jumlah uang beredar supaya minusnya tidak terlalu tinggi. Jadi kan pajak termasuk saving Ya. menurut ilmu ekonomi ya kan. Ketika di saving kondisi padahal drop, uang beredar tidak ada, minusnya malah. Makanya sekarang banyak sekali dikasih insentif pegawai lewat BPJS dan lain-lain itu meningkatkan uang beredar supaya roda ekonomi berputar. Jadi Kan daya beli nggak ada sekarang. Kita jualan cakwe aja yang katanya sehari berapa Pak? 400. Sekarang 100 aja ngoyo bumbuyo. Nah, itu supaya karyawan yang biasa take home pay-nya itu sudah dipotong pajak ini penuh kan belanja. Dimuter, itu tujuan. Itu yang insentif BPA 21 ya Bu? 21, 25 tujuannya supaya UMKM nggak bayar pajak, tapi dibelikan yang lain. Ini lain kok masyarakat nggak bayar pajak tak tabung aja Bu, itu tujuannya nggak kena sebetulnya. nggak kena gitu ya Bu. Iya. Jadi kalau dapat insentif pajak harusnya dibelanjakan gitu ya Bu ya. Itu tujuannya. Karena apa? Saya mikir kalau itu betul-betul insentif, harusnya kan ya sudah pajaknya dikurangi gitu tuh. Iya. Tidak loh, nanti akhir tahun kan harus dibayar lewat pasal 29. Itu yang untuk PPA 25 ya Bu? Iya betul. Ya sama dua-dua semua tidak dipotong tapi kan besar di Ya. Di akhir ya Bu ya. Insentif yang memang ditanggung pemerintah itu kan dari UMKM, BPA 4 ayat 2, BPA 21 gitu ya Bu. Ya. Itu memang tujuan pemerintah ya supaya menggairahkan perekonomian, sebetulnya begitu. Ya seperti Bu Wuyung bilang gitu. Ternyata gitu, pemikiran orang Indonesia ini luar biasa ya Ibu ya. Lebih baik ditabung. Ditabung Orang dan nggak mau belanja sekarang, nunggu situasi. sekarang ini kan stigmanya orang-orang wajib pajak gitu ya Bu ya. Wah, orang itu aja bisa nih gak bayar pajak, kenapa sih aku harus bayar? Kan kebanyakan orang gitu ya Bu ya. Mereka aja bisa menghindari pajak, gak bayar pajak, saya ditekan suruh bayar pajak. Nah menurut para konsultan pajak nih, stigma itu yang beredar di masyarakat itu kira-kira sudah tepat atau belum sih Bu, stigma seperti itu?